Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok tugas Pancasila yang mengusung tema Pancasila sebagai ideologi. Terbentuknya materi yang akan dipresentasikan hari ini adalah hasil tim yang beranggotakan Ayu Fibri Suryanti, Gilbert Hasihoan, Nadia Maharani, Muhammad Hafiz, Awalina Pangasuti, Muhammad Heru, dan Anggi Armelia. Baik, sebelum kita melanjutkan lebih dalam tentang Pancasila sebagai ideologi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi adalah sekumpulan ide, nilai, prinsip, dan keyakinan yang membentuk cara pandang seseorang atau sekelompok terhadap dunia dan kehidupan. Ideologi seringkali berfungsi sebagai kerangka acuan yang digunakan untuk menafsirkan situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta untuk membimbing tindakan dan keputusan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan terkait ideologi Pancasila. Jadi, apa itu ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya adalah makna Pancasila. Jadi, Pancasila itu merupakan filosofi dasar yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya ada macam-macam ideologi. Ideologi memiliki bermacam-macam jenis yang pastinya berbeda gagasan dan penjelasannya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa ideologi yang ada di dalam slide ini. Baiklah, yang pertama itu adalah kapitalisme. Jadi kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi di mana sebagian besar alat produksi dan distribusi itu dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau perusahaan swasta, bukan dikendalikan oleh negara. Jadi dalam sistem ini, keputusan ekonomi itu ditentukan oleh mekanisme pasar melalui penawaran dan permintaan. Kapitalisme ini juga seringkali terkait dengan prinsip-prinsip seperti kepemilikan pribadi, hak atas kekayaan, kompetisi bebas, dan pencarian keuntungan. Lalu selanjutnya adalah liberalisme. Jadi, liberalisme itu adalah sebuah ideologi politik dan filosofi yang menekankan kebebasan individu, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan yang terbatas. Dalam konteks ekonomi, liberalisme seringkali mendukung ekonomi pasar bebas dan perdagangan bebas dengan sedikit campur tangan pemerintah. Dalam hal politik, liberalisme mengedepankan pemerintahan berdasarkan hukum, hak suara yang universal, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Liberalisme percaya bahwa kebebasan individu adalah nilai utama yang harus dilindungi, termasuk dalam konteks kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Lalu selanjutnya adalah komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi seperti tanah, pabrik, dan lain-lainnya itu dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat. Dalam sistem komunisme, tidak ada kepemilikan pribadi atas properti produktif, dan distribusi barang dan jasa dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap orang. Jadi komunisme ini seringkali terkait dengan konsep ekonomi yang terpusat, di mana pemerintah mengatur semua aspek produksi dan distribusi untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial. Tujuan utama dari komunisme adalah menghapuskan eksploitasi kelas dan menciptakan masyarakat yang adil dan setara, serta juga sejahtera. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk ideologi-ideologi lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam berbagai aspek. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan itu adalah implementasi Pancasila yang melibatkan penanaman nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila kepada siswa sejak dini. Lalu yang kedua ada politik. Di dalam politik, implementasi Pancasila berarti setiap kebijakan dan tindakan politik harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi yang berkeadaban, dan penghargaan terhadap kemanusiaan.
Lalu selanjutnya yang ketiga ada ekonomi. Implementasi Pancasila dalam ekonomi menekankan pada ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kemudian keempat ada sosial dan budaya. Dalam aspek sosial dan budaya, implementasi Pancasila mengutamakan penghargaan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan ras di Indonesia. Pancasila mendorong kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling menghargai, serta memperkuat identitas nasional Indonesia melalui pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional yang selaras dengan Pancasila. Lalu yang terakhir ada hukum dan keadilan. Implementasi Pancasila dalam bidang hukum menekankan pada terciptanya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hukum di Indonesia harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Lalu, kemudian slide selanjutnya ada tantangan dan pemahaman arah. Tantangan yang dihadapi dalam memperkuat dan menjaga nilai-nilai Pancasila yaitu tantangan di masyarakat, termasuk adanya radikalisme, intoleransi, dan perpecahan sosial yang dipicu oleh berbagai faktor seperti perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Globalisasi dan pengaruh budaya asing juga bisa menggerus nilai-nilai lokal dan nasional yang sejalan dengan Pancasila. Lalu pentingnya pemahaman yang mendalam tentang Pancasila untuk mencegah konflik dan perpecahan di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran vital dalam menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat lebih toleran, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman ini juga penting untuk mendorong setiap individu dan kelompok untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis dalam keberagaman. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tujuan dari ideologi Pancasila. Di sini terdapat 6 tujuan dari ideologi Pancasila. Yang pertama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila yang mewajibkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi di mana setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan publik. Keadilan sosial ini juga sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal di dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, bahasa, dan agama yang sangat luas. Persatuan dan kesatuan adalah kekuatan yang memungkinkan negara ini tetap berdiri kokoh di tengah perbedaan-perbedaan tersebut. Upaya mempertahankan persatuan harus bisa dilakukan melalui kerjasama dan juga pemahaman antar kelompok. Yang ketiga, menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Keberagaman merupakan identitas bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirayakan. Dengan kita menghargai dan menghormati perbedaan ini, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individunya merasa diterima dan dihargai. Toleransi juga menjadi kunci di dalam pentingnya menjaga keberagaman ini. Kemudian lanjut, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan dan juga tindakan yang diambil. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal yang layak, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hidup sejahtera dan bermartabat. Kemudian selanjutnya, menjamin kedaulatan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Kedaulatan bangsa tidak hanya berkaitan dengan aspek politik dan wilayah, tetapi juga mencakup kedaulatan ekonomi, budaya, dan teknologi. Dengan menjaga kedaulatan ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan luar. Dan yang terakhir, menghormati harkat dan martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia.
Setiap individu memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya. Perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan bebas, aman, dan terhormat. Penjelasan di slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bagaimana sih penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini adalah contoh penerapan ideologi Pancasila sesuai dengan sila pertama di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang pertama yaitu adalah menghormati semua agama. Setiap orang bebas untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun. Kita harus menghargai keyakinan orang lain tanpa memaksakan agama kita kepada mereka. Lalu contoh yang kedua adalah beribadah sesuai keyakinan. Kita diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, sebagai bentuk penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu poin yang ketiga adalah tidak memaksakan agama. Pancasila mengajarkan toleransi beragama, di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan tanpa tekanan dari pihak manapun. Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai pada sila kedua adalah, jadi sila kedua itu kan ketuhanan yang adil dan beradab. Nah, contoh penerapannya itu yang pertama ada adil tanpa diskriminasi. Semua orang tanpa memandang ras, agama, atau status sosial harus diperlakukan dengan adil. Ini berarti memperlakukan setiap orang dengan setara dalam setiap aspek kehidupan. Lalu contoh yang kedua adalah membantu sesama. Semangat gotong royong harus saling membantu adalah ciri khas bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap orang lain. Lalu yang ketiga adalah menjunjung etika. Dalam bersosialisasi, kita harus selalu mengutamakan etika dan sopan santun sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa. Dalam setiap tindakan, kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, menjaga persatuan dan keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Kita harus menjaga persatuan dengan menghargai dan merayakan keberagaman ini sebagai kekuatan bangsa. Yang ketiga, tingkatkan cinta tanah air. Rasa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan cara-cara sederhana, seperti menghormati simbol-simbol negara, mengikuti upacara bendera, dan mendukung produk-produk lokal. Selanjutnya, contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, di mana setiap pendapat dipertimbangkan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah, penting untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, serta terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Lalu yang ketiga, aktif dalam demokrasi. Sebagai warga negara, kita harus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum untuk menentukan arah kebijakan negara. Selanjutnya, contoh penerapan ideologi Pancasila yang terakhir adalah pada sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, perjuangkan keadilan sosial. Pancasila menekankan pentingnya menciptakan keadilan sosial, di mana setiap warga negara mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Lalu yang kedua, dukung kesejahteraan rakyat. Kita harus mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Lalu yang terakhir, hindari korupsi. Korupsi dapat merusak keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kita harus menjauhi korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan. Sekian presentasi dari kami yang mengusung tema Pancasila sebagai ideologi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya atau memberi saran terkait materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.